Kami minta tolong, kami bukan pelakunya. Saya ingin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, izin stick. Semoga Pak Presiden Prabowo selaku Presiden Indonesia yang ke-8, mudah-mudahan beliau mendengarkan jeritan, tangisan anak-anak kita yang saat ini ada di Palembang masih di dalam jeruji besi. Semoga keadilan buat anak-anak kita berpijak kepada mereka semua, berpijak kepada kebenaran. Mudah-mudahan kita semua berharap Pak Presiden Prabowo mendengar, melihat jeritan dari para generasi calon penerus bangsa. Kasus di Palembang menurut saya memang janggal. Kenapa dikatakan janggal? Satu, alat bukti tidak ada. Keduanya, saksi tidak ada. Dan barang bukti tidak ada. Dan mereka semua pada kejadian itu ada di hiburan rakyat di Kuda Lumping. Dan banyak saksi yang melihat mereka ada di dalam acara tersebut. Acara pesta rakyat yang ada di lingkungan situ. Tidak ada satupun yang melihat mereka ada di TKP, ada di kuburan Cina, dan tidak ada satupun orang yang melihat kalau mereka lah pelaku pembunuhnya. Tidak ada. Nah, maka harusnya dari institusi Polri, kalaupun Mabes Polri pun ikut campur dalam hal yang di Palembang, harusnya lebih detail, lebih jelas, lebih jeli. Karena ini bukan main-main. Kalaupun mereka bukan pelakunya, kenapa sih mereka harus dikorbankan? Coba kita pikir secara logika sangat sederhana. Anak-anak sekecil ini apakah mungkin mereka melakukan tindak pidana dengan keji, dengan pemerkosaan dan pembunuhan? Rasanya nggak masuk akal. Oke, kita tidak mengacu dengan usia. Kita kesampingkan masalah usia masih kecil. Namun yang paling mencolok buat kita semua harus tahu, dan kita semua mungkin sebagian masyarakat tahu, kalaupun mereka ditetapkan menjadi tersangka, setidaknya harus ada saksi. Keduanya alat bukti. Dan ketiga, barang bukti. Nah, kalau memang tiga-tiganya itu memang sudah ada, oke, mengacu dalam pemeriksaan dan penyidikan apakah sesuai dengan SOP yang ada dan aturan yang ada di Indonesia ini. Nah, apakah institusi Polri apakah harus belajar dengan masyarakat? Masa iya masyarakat kecil harus memberitahu institusi Polri? Saya rasa mereka lebih cerdas, mereka lebih pintar, dan mereka tentunya punya alat yang canggih. Dan saya rasa para penyidiknya mungkin lebih cerdas. Tapi ini yang terjadi. Itu yang kita bikin heran. Apakah sengaja mereka dikorbankan menjadi tumbalnya mereka? Tetapi apakah kalian sadari betapa sedihnya mereka, anak-anak kecil ini yang masih ingin sekolah, masih ingin pulang, masih ingin menggapai cita-citanya yang lebih tinggi. Tapi kenapa kalian korbankan mereka semua? Seperti itu. Nah, maka kalaupun tidak ada alat bukti, barang bukti, dan saksi, kenapa mereka harus dikorbankan? Itu pertanyaan saya selaku masyarakat kecil. Apa kalian tidak melihat, mendengar jeritan tangisan orang tuanya?
Harusnya kalian semua para penegak hukum lebih cerdas, lebih bijak dalam menangani suatu hal permasalahan yang menyangkut dengan hukum. Seperti itu. Kalau memang mereka tidak terbukti, tidak ada barang bukti dan tidak ada saksi, kenapa dipaksakan kasus ini harus ada tersangkanya? Dan kenapa mereka harus dikorbankan? Seperti itu. Jadi saran saya buat institusi Polri dan para oknum penegak hukum yang bersalah, harusnya Kapolri lebih tegas untuk menangani anak buahnya yang kerjanya tidak benar, kerjanya tidak becus. Seperti itu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.